Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, ya, tentunya sekeluarga bersama ayah bundanya. Pada kesempatan ini, insya Allah Ustaz akan menyampaikan kisah Allah Subhanahu wa taala dalam mengawasi makhluk-makhluknya. Ada sebuah kisah yang menarik ketika di masa pemerintahan Amirul Mukminin Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah dikenalnya, beliau senantiasa ketika setiap kali malam tiba, ya, beliau selalu mengelilingi wilayah-wilayah kekuasaannya tanpa ditemani bahkan. Sampai suatu ketika beliau berjalan menyusuri kampung-kampung, rumah-rumah fakir miskin. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Nah, ini merupakan sebuah teladan yang sangat baik, ya, bagi seorang pemimpin, teman-teman. Jadi bukan cuma hanya sekedar memberikan perintah, tapi bagaimana beliau juga turun langsung ke masyarakat untuk melihat kondisinya. Dan ketika beliau pada suatu malam menyusuri gang-gang, kemudian melewati rumah-rumah rakyatnya, dia mendengar ada sebuah dialog. Awalnya dia penasaran, namun ketika didekatinya maka terdengar dengan jelas bagaimana terjadi dialog yang ada pada rumah tersebut. Dan ketika dilihat, didengar, ternyata ada dua orang yang sedang melakukan dialog, yaitu ibu dan anaknya. Mereka ini keluarga yang miskin, teman-teman. Mereka menjual susu sehari-harinya. Maka ketika Umar bin Khattab menyimak apa yang dibicarakan oleh mereka, terjadi sesuatu yang sangat menarik. Ketika ibunya memerintahkan putrinya untuk mencampur adukan antara susu dengan air. Jadi ketika ingin menjual susu, maka dia berusaha menambahkan air sehingga banyak, sehingga mendapat keuntungan yang banyak pula. Tetapi ketika ibunya memerintahkannya atau putrinya ini untuk mencampur adukan, "Hai nak, campurkan susu dengan airnya ya." Maka sang anak merespon, menjawab dengan sebuah jawaban yang menjadikan Khalifah Umar bin Khattab itu menjadi kagum, teman-teman. Apa jawabannya? Maka dikatakan, "Wahai ibu, sesungguhnya ini perbuatan yang tidak baik. Ini perbuatan curang. Kenapa? Karena ini bisa merugikan kaum muslimin." Maka seketika ibunya pun menjawab, "Tidak mengapa, tidak ada yang tahu." Lalu bagaimana dengan apabila Amirul Mukminin mengetahuinya? "Tenang saja, karena saat ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang tidur. Mana tahu perbuatan kita seperti ini." Maka Umar pun mendengarnya dengan baik-baik. Ada jawaban selanjutnya yang dikatakan oleh putrinya tersebut, yaitu, "Wahai ibu, kalaupun Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang tidur, tetapi Tuhannya Umar tidak tidur. Dia selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Dia menyaksikan segala sesuatu apa yang kita lakukan." Nah, dari jawaban seperti ini, teman-teman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan tegasnya karena tubuhnya yang besar, dengan keberaniannya, maka seketika itu ia pulang. Ia merasakan getaran keimanan dalam hati, teman-teman, atas jawaban oleh seorang putrinya. Maka jawaban seperti ini bukan hanya, teman-teman, tetapi perkataan ini keluar hati yang tumbuh keimanannya, sehingga sang
mana Allah nya. Bahkan ketika malam hari, di saat orang terlelap, maka dia mengatakan, sesungguhnya Allah tidak tidur, senantiasa mengawasi kita. Nah, singkat teman-teman, Khalifah Umar bin Khattab pun akhirnya memberikan hadiah kepada keluarga tersebut, ya, wabil khusus adalah kepada putrinya. Nah, dari kisah ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kisah ini hanya sedikit, ya, tetapi maknanya sangat banyak, ya. Sebagaimana kita tahu, Allah senantiasa mengawasi kita, bahkan dalam keadaan gelap sekalipun, bahkan dalam pendirian sekalipun, bahkan Allah mengetahui ada di dalam hati kita. Maka dari itu teman-teman, ya, bagaimana menumbuhkan rasa pengawasan Allah terhadap kita? Maka teruslah kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca firman-Nya, dengan berdoa kepadanya. Karena dengan begitu kita merasa yakin dan insya Allah kita akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merasa diawasi Allah, maka tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang kita ingin lakukan dan itu berdampak buruk bagi kita ataupun bagi orang lain. Maka ketika rasa pengawasan Allah terhadap kita ini muncul, tumbuh, maka insya Allah hati-hati dan amal kebaikan. Baik terlebih lagi, ya, kita ingin mengatakan sesuatu yang buruk, kita ingat, oh ya ada Allah. Kita ingin melakukan perbuatan yang buruk, di kamarkah, dimanapun berada, maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan kita. Bahkan jika kita memikirkan sesuatu hal-hal yang buruk, maka sesungguhnya Allah pun Maha mengetahui, teman-teman. Maka bagaimana kita lepas dari pengawasan Allah? Kalau sudah seperti ini, mau tidak mau kita taati apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, sehingga itu Allah, karena cinta Allah, tetapi belum tentu Allah mencintai kita. Tetapi kalau Allah sudah mencintai kita, maka insya Allah apapun yang kita lakukan ini, dan kecintaan kepada Allah SWT akan membawa kebaikan, kebermanfaatan bagi kita. Nah, teman-teman sekalian dan nikmati Allah SWT, ya, itu saja kisah yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.